Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eduardo dengan NPM 237658038. Hmm, di video kali ini kita bakal belajar mengeksplorasi API dengan IP Simulator dan juga Postman. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam labnya, saya ingin menjelaskan sedikit apa yang akan kita pelajari di dalam lab ini. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mengeksploitasi REST API dengan berbagai cara. Yang pertama melewati dokumentasi Swagger. Eh, nah, cara melewati dokumentasi Swagger ini kita pakai crew di dalam terminal. Nah, setelah itu melalui Postman dan otomasi pakai Python. Nah, dengan latihan pada lab ini, kita bisa mengerti konsep dasar HTTP, metode seperti get, post, dan juga delete. Nah, format data JSON, autentikasi API, sampai otomasi API request ya. Nah, di mana yang nantinya semoga dan insya Allah skill ini berguna buat developer ya, sebagai pengembang developer ataupun network engineer. Supaya apa? Supaya para developer itu bisa mengintegrasi sistem aplikasi API dengan cepat, rapi, dan juga bisa di scale. Oke, mungkin langsung saja kita masuk dalam apa namanya, dalam labnya ya. Dan di sini saya sudah membuat translate juga di sini, dimana mungkin bisa membantu saya dalam kesusahan nanti ya untuk mengerjakan lab ini. Nah, di sini kita disuruh untuk membuka virtual mesin ya. Di sini saya sudah membuka virtual mesin .NET ya. Dan yang kedua ini menjelajahi dokumentasi API menggunakan simulasi API. Nah, di sini kita disuruh untuk membuka web browser di dalam, kita bagi dua layar saja ya. Nah, di sini kita disuruh untuk buka web browser. Dan setelah itu kita masuk di dalam library demo lokal. Oke, di sini kita sudah masuk ya, kita keluar saja. Library demo lokal. Nah, setelah itu uh, setelah itu kita disuruh untuk masuk dalam Outbox dan klik here for API document. Outbox here ya. Nah, di sini terdapat kalau sesuai. Nah, di sini terdapat API di dalam namespace default API ya. Ini ya. Di sini terdapat get, post, delete, setelah itu get ID, put, setelah itu post login dan post login JSON ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah yang keempat, kita buat daftar buku menggunakan get books API. Klik di mana saja pada bagian get books API. Nah, API akan menampilkan default. Nah, kita klik sini. Di sini API ini menampilkan daftarnya, daftar buku perpustakaan yang ada pada get ya. Nah, jadi kalau beda web yang kita
share untuk API-nya, jadi beda juga isinya ya. Tapi di sini karena ini tentang situs perpustakaan sekolah. Jadi pada Git ini menampilkan daftar buku perpustakaan sekolah. Parameter di sini terdapat klik application JSON. Nah, di sini kita disuruh untuk klik application JSON. Ya, parameter response function. Nah, di sini terdapat code ya, code. Setelah itu deskripsinya. Dia menampilkan angka 200 secara default yang menunjukkan permintaan API dari server itu berhasil. Nah, kalau dia berhasil menunjukkan deskripsi sukses ya, dan juga code-nya 200. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam step yang kelima, yaitu use the tryout fitur in the API document. Kita menggunakan fitur coba di dalam dokumen API. Nah, di sini ada penjelasannya. Salah satu fitur spesifik Open API yang paling canggih adalah kemampuan untuk menguji panggilan API guna memastikan kita telah mendapatkannya dengan benar. Nah, kita juga dapat meninjau responnya untuk memastikan respon tersebut sesuai dengan harapan yang kita mau ya. Di sini kita akan menemukan fitur pengujian yang sama dengan dokumen API untuk Cisco, dan organisasi menggunakan fitur ini. Dalam Gitbox, klik tryout. Oke, kita klik tryout. Setelah itu perhatikan bahwa Anda sekarang memberikan jalan ke nice. Oke, ada di bagian respon. Oke, respon. Anda bisa melihat, perhatikan pool yang kita dapat gunakan untuk memastikan informasi yang sama untuk API. URL, di mana respon Anda akan melihat daftar buku dalam format JSON in the response body. Nah, kalau kita jalankan ya, kita bakal melihat beberapa respon. Yang pertama itu ada crawl, yang dimana perintah crawl ini dapat digunakan untuk mengakses informasi yang sama dalam API Books ini. Kita bisa jalankan di dalam terminal ya. Kita bisa jalankan, kita tes. Coba. Nah, di sini menampilkan respon yang sama. Digunanya untuk menampilkan respon yang sama ya. Setelah itu URL, masuk lagi dalam Chrome.
URL digunakan dalam API. Nah, yang dapat digunakan untuk meminta informasi yang sama. Mau URL yang ini. Iya kan? Connect. Response body list bisa daftar buku. Oh, ini ya. Response bodinya ada title, author, ID ya, ID buku. Setelah itu di setiap ID. Jadi setiap ID itu ternyata dalam setiap ID jadi berbeda juga isinya ya, ataupun yang ada kalau misalnya di dalam sini. Jadi di setiap misalnya buku Cisco System INC ya, jadi ada ID-nya yaitu 3 gitu. Oke, selanjutnya kita masuk pada langkah ke-6, menggunakan perintah call di dalam jurnal terminal. Nah, sudah kita lakukan ya sebelumnya. Di sini tadi kita sudah melakukan crawl ini untuk menampilkan output yang sama. Setelah itu kita masuk langkah 7. Nah, di sini kita disuruh membuat daftar buku dengan ISBN-nya menggunakan get API. Nah, kembali ke dalam get, kita masuk ke sini. Angka 7 expose in the parameter section. Clear ya. Nah, di sini parameters it books API. Setelah itu in the parameter session di bagian parameter pilih mana parameter respon. In the parameter session slash dom include ISBN. Setelah itu di include ISBN kita buat row ya. Setelah itu kita execute, jalankan books. Kita try out di sini. Kita buat jadi true, kita jalankan. Nah, outputnya di sini klik execute. Nah, jalankan. Nah, jadi di sini ada beberapa respon ya. Yang pertama itu crawl. Nah, di sini menyertakan parameter untuk ISBN. Nah, di dalam aplikasi jasa. Setelah itu URL permintaan. Nah, di sini juga ada request URL ya.
Bisa memiliki daftar buku yang sama seperti yang ditampilkan sebelumnya. Sekarang menyatakan nama buku ISBN untuk menilai untuk melihat konsepnya. Untuk melihat kita bisa melakukan seperti tadi ya, gunakan rule untuk uh, melihat daftar di sini. Nah, di sini dia menampilkan daftar-daftar buku yang ada di dalam perpustakaan, sama seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada URL juga. URL ini. Nah, di sini ada sama ya, namun dia berbentuk seperti ada item, ID, title, sama seperti yang ditampilkan di sini. Oke, selanjutnya kita masuk pada langkah yang ke-8, itu get token using the post login via API. Klik kita masuk ke dalam login. Nah, ini ya. Setelah itu kita nah setelah itu kita masuk dalam tryout, klik execute. Nah, username kita kasih nama Edo, passwordnya Edo123 singkat. Oh, Cisco passwordnya Cisco 123. So, masuk. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan token ya di sini. Nah, ini token. Nah, dia mendapatkan token warna hijau. Gulir ke atas halaman API perpustakaan sekolah dan klik tombol otoritas berwarna hijau. Hah? Oh, ini. Aduh, kita belum salin lagi. Kita kesini ya tadi. Try out. Execute. Begin biasa. Oh, iya. Coba kita ulang. Kita mendapat untuk masuk ya. Kita klik login basic. Setelah itu ini untuk kita supaya bisa masuk ke dalam suatu web aplikasi, jadi kita harus daftar ya. Namun jika di dalam Swagger kita menggunakan token untuk testing ya. Kita sync try out kan. Nah, setelah itu and klik execute. Setelah itu kita sync up box. Oh, ini kita kan udah masuk tadi ya. Kita kesini, copy aja ini semua. Copy, kita masuk ke dalam otoris token. Masuk. Nah, di sini
paste, klik kanan, tempel token, aktualisasi nama. Oke, di sini terdapat nama ya, XIPI. Oke, nah, dan juga ini informasi ini berdasarkan token akan digunakan nanti di dalam Postman. Oke, ke bawah kita tutup dialog. Oke, kita masuk ke dalam oke, close event tulisan. Oke, sudah ya. Oke, because biologis oh, ini masuk dalam crawl. Teruskan klik host, login basic, right, close kan udah. Setelah itu klik the bar for IVI post login basic. Oh, ini udah kan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam step yang 9, yaitu menambahkan buku dengan API post books. Kita masuk ke sini untuk menambahkan sebuah buku ya, menggunakan API. Nah, di sini kita disuruh masih melakukan hal yang sama ya, try out. Setelah itu parameter try out, modif title, kita modif ya jadi 4. Setelah itu stringnya IPv6 fundamental, stringnya IPv6 fundamental. Itu autornya Rich Graziani. Nah, setelah itu kita klik execute. Oke, di sini berhasil ya, berhasil. Kalau mau pakai crawl kita ke sini, kita lihat ya 000 ya. Nah, selanjutnya klik execute. Ini verifikasi bahwa postingan berhasil dalam respon server code. Oke. Untuk menambahkan buku lain, ubah ID judul dan penulis. Nah, ini sudah ada ya, untuk respon bodinya sudah ada di sini. Kita bisa download juga untuk responnya. Nah, kita kalau mau nambahin namanya lagi, kita klik ya ini, jadi coba 30 day, coba kita ubah menjadi ini buku Edo dengan originnya, waktunya apa ya, dengan nama, dengan penulisnya Eduardo. Untuk ID-nya kita kasih nomor 5. Untuk execute, kita lihat di sini. Nah, di sini dia berhasil lah untuk itu. Nah, setelah itu verifikasi bahwa postingan respon. Nah, di sini berhasil. Anda akan melihat buku yang Anda tambahkan isi respon beserta ID Anda
jika kita melihat informasi terbaru untuk role dan URL permintaan. Ini role-nya yang tadi ya. Dan kita bisa nggak oh ini untuk oh iya ini sudah ada ya. Ini buku Edo, authornya Edoardo. Di sini tadi, di sini juga ada URL permintaan. Nah di sini, nah ini yang kita buat tadi, ini ya. Nah selanjutnya kita masuk ke dalam langkah yang ke-10. Langkah yang 10 ini disuruh untuk list books using get API atau membuat daftar buku menggunakan get. Nah, kan udah tadi. Tambahkan buku, menambahkan buku. Sekarang kita disuruh untuk membuat daftar ya, membuat daftar buku dengan perintah get books ID. Get books ini books API get book. Get book, yes book. Why? Is book get books API. Di sini kita try out. If jika Anda melihat tombol batal warna merah, berarti Anda sudah dalam mode mencoba. Oh, kita jalankan coba. Kita lihat, nah ini ya, kita bisa melihat buku yang sudah kita buat tadi ya. Di sini, nah, yaitu ID 4 dan juga 5, di mana yang pertama itu judulnya IPv 6 fundamental, level yang kedua itu ini buku Edo ya, dengan ini penulisnya. Oke, setelah itu klik bawah. Oke, nah setelah itu kita masuk ke step yang ke-8, menghapus buku tertentu menggunakan IP delete. Nah coba kita ini bisa nggak ya, apa ini khusus admin? Coba kita yang 5 tadi ya, kita execute responnya crawl delete. Oke sudah ya, ini no string. Coba kita lihat di sini. Nah di sini sudah tidak ada ya, berarti berhasil untuk menghapus buku yang ingin kita hapus tadi. Nah, di sini tadi saya mencoba menghapus buku yang pada ID nomor 5, yaitu ini buku Edo ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam step ke 13. Nah, di step 13 ini kita membuat daftar buku menggunakan Books API. Kan daftar 13. 13 menggunakan Postman. Oh, Postman itu part 3 ya. Selanjutnya list book. Oke, mana cancel. Clear.
masuk ke dalam getBooks API, getBooks ID. Setelah itu secure typeout lagi, secure server response. Ya ini tadi yang ke ID 4 ya, yang kita buat tadi. Nah, yang tutup dengan API perpustakaan sekolah DW. Teman Anda akan menggunakan dokumentasi API sebagai seluruhnya. Oke, sudah selesai ya untuk pengetesan API menggunakan ya, dokumentasi API ya, menggunakan dokumentasi API. Dokumentasi API itu kalau salah namanya dokumentasi API. Swagger. Kita tanya GPT saja ya, bersifat apakah dokumentasi Swagger bukan nama. Oh, oh iya ya, bukan Swagger itu untuk ininya, bukan nama API tapi nama Firefox tool untuk sekarang. Oke, so kita copy sehingga ya mungkin. Nah kan Swagger ya, ini menggunakan Swagger sudah selesai ya. Selanjutnya kita masuk ke part yang ketiga, yaitu menggunakan Postman. Nah di sini part yang ketiga, menggunakan Postman. Nah, kita akan menggunakan Postman untuk melakukan panggilan API ke dalam simulator API. Nah, jadi di bagian ini kita akan menggunakan Postman untuk melakukan panggilan API yang sama seperti yang kita lakukan dalam Swagger ya. Namun, Postman ini adalah alat yang berguna ketika situs web pengembang API tidak tersedia. Nah, yang dimana sekaligus akan menyediakan kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan juga menggunakan kembali API dengan mudah. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita buka Postman. Nah, ini. Kita tunggu sebentar ya. Sebentar.
dulu saja. Nah, mana ini? Oh ini. Nomor 2. Ini kita supposed kita tunggu sebentar ya. Oke, kita sudah masuk di dalam Postman.
kita udah masuk ya dalam Postman. Nah, selanjutnya kita di sini langkah pertama kita dari langkah kedua buat daftar buku. Kalau mana ini, oh ini. Nah di sini one step klik itu get, kita udah masuk get ya. Ini penggunaannya sama ya seperti di dalam Swagger tadi ya, cuman dia agak berbeda sedikit. Setelah itu kita masukkan ini get, masukkan URL perintah, coba send. Nah di sini oke. Nah di sini untuk verifikasi API bahwa API berhasil, kita bisa melihat ya daftar-daftar buku yang ada di dalam di sini tadi ya, daftar-daftar buku yang ada di sini tadi. Nah di sini melihatnya ya. Nah, sama seperti yang di dalam Postman itu ada tuh 2 3 4, ada 4 ya, ada 4 buku. Oke, selanjutnya mendapatkan token menggunakan IP post login. Kita token ya, saya itu untuk ke token tiga. Nah kita dah klik konjek dia Kevin save backup. Ini sih Cisco token ini ya. Nah ini ya, copy ya untuk mendapatkan token login. Send. Nah di sini sebar. Ada bentuk post. Ini ini post login via this. Harusnya dia klik baterai. Setelah itu saya punya basic out. Nah di sini kita masukkan dulu username dan passwordnya supaya kita bisa mendapatkan token dari menggunakan Postman. Kita masukkan Cisco. Setelah itu
itu passwordnya Cisco 123. Coba kita send ya. Kemudian otoris itu tipenya basic out. Coba edo 123. Byte request API tryout. Harusnya dapat token kayak gini deh. Lagi ya, kita masuk ke itu satu pas kita copy ini. Setelah itu kita masuk ke authorizer to basic out ya, kita masukkan. Coba kita copy saja. Dan juga passwordnya Cisco 123. Nah, di sini kita sudah mendapatkan token ya. Selanjutnya di sini kita bisa menampilkan kemungkinan menutup dan membuka halaman API 3. Jalankan lalu autentikasi nama pengguna Cisco. Oke, kita sudah mendapatkan token ya, sama seperti di dalam Swagger tadi. Di sini mana tadi? Ini, oh di sini ya, ini token. Cara mendapatkan token di dalam Swagger tadi dia ini ya. Di sini execute login, post login. Kalau di Postman dia menggunakan ini. Nah, kita authorizer, setelah itu basic out. Selanjutnya kita masuk ke langkah 4, yaitu menambahkan buku menggunakan IP post. Nah, kita di sini akan menggunakan post. Klik tanda something get dan klik post. Post itu kembali Glasscar API. Kita masukkan ini. Kita balik ke sini, itu post.
Gak ada. Kita request di sini. Nah, notnya di sini ya, jangan lupa kita klik authorization, typingnya IPK. IPK. Nah, di sini setelah itu not pada daftar tolong dolar jenis pilih kunci IP. Ingat bahwa EPK di laman web perpustakaan sekolah adalah Anda dapat kembali ke sumber permintaan. Kita ke sini ya. Setelah itu postbook. Setelah itu kita selalu itu kita nanti scroll request book, setelah itu request URL, kita untuk URL nya secure ini ya, masuk postman. Setelah itu di sini kita pilih klik authorization, typingnya IP authorization IP kunci. Oke, setelah itu D. Oke, kita masukin ini ya, XIPIK. Untuk value nya nggak usah kan. Coba kita post. Ini sama value nya pada kunci kolom API masukkan kembali ke tab post di postman dan salin token yang kita terima di langkah 3. Pastikan untuk memasukkan semua di dalam token. Masukkan nilai. Di sini tadi sudah kita dapetin untuk cek token. Itu motor
Itu typo, itu typo. Stop itu typo biasa untuk. Oke, kita sini coba kita tambahin aja ya. Kita pakai dua ini. Nah, kita itu kan box dari udah. Ini belum deh. Kita ke sini. Puas juga. Setelah itu ini tulisan juga. Outnya API, oke. Itu kita sana. Sama aja. Harusnya aja. Oke. Ada buktinya. APK value apa masukin token ini. Sini. Headernya kita masukkan di sini. Setelah itu kita pilih go to push-tab, ternyata namanya kita pilih row, kita masukin ini. Valid APK, coba kita save. Ya, kita ganti ID-nya jadi 10 ya. 10 namanya IPK. Saya copy kita untuk ketik duanya tidak usah ya. Seperti
Oh, yang kita hapus tadi 5 ya. Koridor, koridor semuanya. Jadi SBN coba ganti. SN, no. Ganti ISBN. Kayak ini ya. SN. Coba kita lagi ya untuk ganti token. Satu, di kita tanya GPT. Harusnya ID-nya gimana? Aku melihat sudah pas untuk update data, makanya respons jadi no. Solusi for library buku edu put http sini. Coba setelah itu buat digestionnya ini atau kalau API yang buku page digestion. Itu ini ya. Oke. PDF tulisannya punya APK X PI Oke. Filenya kita masukkan token. Copy. Oke, setelah itu kita masuk dalam body. Nah, di body ini kita body file. Coba ya. Error. Harusnya udah bisa. Tulisannya harus pakai background. Sini tulisan ya.
terus tekannya ini di sini, setelah itu di body kita nanti ini ya. Kita harus sampai di sini tadi ya. Sekian. Oke, berhasil di sini ya. Ini. Coba kita ulangi ya dari awal. Saya pause terlebih dahulu ya. Coba lagi. Setelah itu screen body RAM, kita masuk ke sini ya. Oke, setelah itu kita send. Coba kita ulangi ya. Ya, tidak usah ini yang masuk ke sini, otoris. Setelah itu lagi sini tetap gagal ya. No secure object. Kita masuk ke pos, setelah itu coba kita baca lagi. Masuk ke pos library. Kita ini masuk. Oke, setelah itu Cisco Horizon kita sini ya. Horizon kita ganti dulu kita masukkan sini. Ini saya itu ini harus diajar body right, click send banyak semua text JSON.
Oke, sudah ya. Dia sudah ditambahkan. Nah, di sini coba kita lihat di sini tadi. Di sini sebelumnya kan belum ada ya yang ID 4. Nah, sekarang sudah ada ya. Ini namanya IPv6 fundamental. Di mana IPv6 fundamental ini tadi kita hapus di bagian sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke verify get verify the additional books. Step 5 11. Selanjutnya kita masuk ke mendapatkan token menggunakan IP kan sudah. Setelah itu maka tambahkan buku, udah verifikasi buku. Udah kan kita udah verifikasi tadi langkah yang menggunakan parameter tambahan dengan API get books. Di sini kita akan mengunjungi situs Light kembali ya. Untuk melihat ini. Nah, untuk melihat edit 6 coba masuk ke ini aja. Kita ke sini kembali. Setelah itu dapatkan token menggunakan IP post login ya basic. Udah kan dulu itu udah part 4. Nah, ini udah kan udah oh, ikut langkah 3 coba dapatkan token admin dengan dengan install. Ini kan udah Python belum Python. Sekarang kita masih di Postman kan. Masuk ke dalam Postman itu ketiga ini ya, step ketiga ini kan itu ada step ya ada step 5 step 5 verifikasi buku sudah kan. Setelah itu karena gunakan parameter tambahan dengan API getBooks. Kita masuk ke dalam web pipe ini ya, itu disuruh memperhatikan USB. Oh, ke sini terus get books get ini. Setelah itu kita ini try add skill, kita lihat di sini apakah menambah gitu. Nah di sini tambah ya, yang 4 tadi kan sebelumnya tidak ada ya. Oke, setelah itu pindah repository body.
Oke, yaitu di belakang Anda akan melihat ya, masuk. Perhatikan URL permintaan sekarang, itu kan parameter. Kita masuk ke ini, URL ini ya. Kembali ke Postman sini, itu masuk ke get pertama, library get ini, lihat pause. Nah ini ya, dia 5041 ini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita menggunakan Python. Di sini kita disuruh, di sini kita dapat menggunakan alat try out ya, dari spesifikasi OpenAPI ataupun Postman. Nah ini, nah kita bisa mengunjungi API ya, untuk menambahkan buku sebanyak yang kita inginkan. Namun kita harus menambahkan satu persatu. Solusi yang lebih baik, kita menulis program untuk menambahkan buku tersebut menjadi lebih banyak. Nah, di bagian ini kita akan mensimulasikan proses penambahan 100 buku menggunakan Packer Python. Sebentar saya membutuhkan waktu terlebih. Nah, di sini kita disuruh untuk membuka Visual Studio Code. Setelah itu dari tombol ini file open folder, file open folder, kita cari di sini labs.net, labs.net school library. Wah, oke. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, kita masuk investigasi library. Di bagian atas perhatikan buat yang buat country ya, import request motor, kemudian ketiga pustaka yang import itu ini ya, import JSON paper request. Di sini kita akan menggunakan perintah Python di sepanjang lab ini.
Terus permintaan diperlukan jika ini menggunakan Python untuk membuat API menggunakan get, post, delete, dan juga HTTP yang lainnya. Packer adalah pustaka buka yang menurut terminal. Oke, kita buka terminal ya di sini. Oke, di sini kita disuruh untuk ini Python 3 ya. Python 3. Oke, sini dia ada. Setelah itu kita masukkan propacker. Kita tanya dia. Salah. Tombol tab bukan ini pasti ada titik. Jurnal. Spasi berbaris. Kita gini aja bro. Di sini. Saya minta bantuan ChatGPT supaya cepat dan mudah ya. Selesai. Kita menggunakan saya
sini agak nimbak sudah lagi. Kita buka visual. Oke, kita langsung ke terminal. Baik, itu kita disuruh sini import Packer di dalam Python. Kita akan melihat ketika kita import Packer ya. Setelah itu di sini kita akan membuat perintah print. Ketika print sudah untuk membuat apa ya di sini, buat format masukkan data palsu, kita buat data dummy. Oke, setelah itu Queen. Oke, setelah itu kita akan menambahkan 100 buku ya. Kita akan menambahkan 100 buku di sini. Menambahkan 100 buku. Python 3 data ini ya. Dengan perintah add 100 random box. Kita di sini membuat data dummy ya. Nah, di sini sudah dibuatkan malah 104 ini. 104 dibuat. Oke, setelah itu return http library demo lokal. Kita masuk lagi ke sini. Kita buka oke,
kita lihat ya, ada pembaruan. Oke, cover item. Nah, verifikasi bahwa Anda akan mendapatkan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah nah, ini ya, dia sudah ya, yang terlihat di sini hanya 9. Kita download. Nah, di sini ada harusnya ada 100 ya. Coba kita jalan lagi. Harusnya di sini tuh ada 100 lebih ya untuk akses bukunya. Jadi kurang lebih seperti itu dari hasil praktek ini. Nah, saya Eduardo. Kesalahan saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.